Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam pembahasan firman Tuhan melalui sekolah sahabat kita yang berjudul hari ini adalah Hari Pembalasan Allah, terdapat dalam buku Yesaya pasal 61. Mari kita tunduk kepala berdoa sejenak. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk segala penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu untuk mendengar, membahas firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua Tuhan, dan kami mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Minggu lalu kita sudah mempelajari Yesaya pasal 58. Pasal berikutnya Yesaya 59 berisi tentang kemerosotan, kebobrokan daripada bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kondisi bangsa Israel, Yehuda, merosot. Tangannya dikatakan cemar oleh darah. Mulutnya hanya untuk menipu, dan lidahnya mengucapkan dusta. Bahkan pikirannya hanya merancang perkara-perkara jahat saja. Kira-kira bagaimana sikap Allah terhadap umat pilihannya ini? Kalau kita baca pasal 60, Yesaya pasal 60, ayat pertama, dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dengan kata lain, sadarlah, bertobatlah, menjadi baiklah, hidupmu menjadi terang. Itu harapan Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu, kalau kehidupannya sudah menyinarkan terang, maka kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan dikatakan ayat ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itulah harapan Tuhan kepada umat pilihannya. Lalu di dalam Yesaya pasal 61, Yesaya menubuatkan. Kita baca Yesaya 61 ayat 1. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung. Ayat ini yang dinubuatkan Yesaya digenapi ataupun juga dikatakan oleh orang yang diurapi itu sendiri. Tadi dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Siapakah ini? Tidak lain adalah Mesias. Dan di dalam Lukas pasal 4
nubuatan Yesaya diucapkan oleh Mesias Yesus sendiri. Lukas 4 ayat ke-18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nubuatan Yesaya di dalam 61 diucapkan oleh Yesus sendiri, namun ada yang tidak lengkap di sana. Karena Tuhan Yesus tidak mengutip persis apa yang dikatakan Yesaya, yaitu yang terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Titik kata Mesias. Tapi sebenarnya ada lanjutannya nubuatan Yesaya. Dan hari pembalasan Allah kita. Mengapa Tuhan tidak menyebutkan kata-kata itu? Karena waktunya belum tiba. Saat itu Tuhan hanya memberikan Injil, kabar baik, keselamatan, kelepasan daripada tekanan ataupun juga kurungan daripada iblis terhadap manusia. Melalui Yesus kita dapat dilepaskan daripada tawanan iblis. Nah, hari pembalasan Allah kapan itu? Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi hari pembalasan Allah itu nanti pada waktu Yesus datang yang kedua kali, Dia akan memberikan upah bagi yang setia maupun yang menolak atau yang jahat. Ini adalah keadilan Allah, ya. Bukan semena-mena Allah ingin membalas kepada orang jahat, ya. Kalau Tuhan sendiri mengajarkan pada kita melalui Paulus, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan sendiri mengatakan, bila kita ditampar pipi kanan kita, kita berikan pipi kiri kita. Tetapi mengapa Tuhan membalas? Kenapa Tuhan tidak mengampuni begitu saja? Tuhan tidak semena-mena membalas, melampiaskan rasa ketidaksenangannya. Ini adalah keadilan Allah. Ini adalah hal yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki, karena Dia menghendaki semua manusia selamat. Tetapi karena sampai akhir waktunya manusia menolak, maka itu adalah pilihannya sendiri. Nah, siapa yang dibalas itu? 2 Tesalonika 1 ayat 8. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Yang tidak mau mengenal Allah, yang tidak mau mendengar kebenaran, yang tidak mau melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan kebajikan, tetapi menolak daripada firman Tuhan, itulah mereka yang dibalas oleh Tuhan. Keadilan, apakah kira-kira Allah itu menjatuhkan hukuman pembalasan dengan adil? Kalau di dunia manusia, kita kadang melihat
pengadilan manusia. Banyak kesalahan, banyak kelemahan, ataupun juga yang tidak objektif, yang tidak menurut hukum yang adil, bisa terpengaruh dengan suap dan sebagainya. Itu manusia. Tetapi kalau Allah adalah adil. Oleh sebab itu, kita perhatikan di dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudaraku, kita renungkan kehidupan kita, segala sesuatu, perbuatan, pikiran, perasaan, angan-angan kita, apakah itu yang kita nyatakan atau kita hanya pikirkan, Allah tahu. Maka marilah kita lebih dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan membuat kita menjadi terang dan kita menurut firman Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati.